Selamat malam Bapak Ibu dan saudara sekalian. Malam ini kita kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal 1. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Malam ini kami kembali mau merenungkan perkataan-Mu, kuasai hati dan pemikiran kami, dan bukakan rahasia kebenaran itu sendiri supaya kami bisa mengerti apa yang mau Tuhan katakan kepada kami. Hamba-Mu yang menyampaikan perkataan-Mu juga kuasai hati dan pemikirannya, supaya apa yang disampaikan semua karena si izin Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya, kita angkat temanya Allah memperkenalkan diri. Saya bacakan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Inilah pembacaan kita yang mau kita renungkan pada malam hari ini. Ya, sebagaimana Allah mau memperkenalkan dirinya. Kalau di dalam ayat 1 ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya, ya, Yohanes menghubungkan ya dengan ya Kejadian pasal 1 atau penciptaan pada mulanya. Ya. Kapan mulanya? Kita tidak tahu. Tetapi diawali dengan kata pada mulanya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Jadi firman itu pada mulanya sudah ada firman. Firman itu tidak ya dijadikan, atau firman tadi tidak diciptakan, tapi pada mulanya firman itu telah ada. Dan dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, sejajar. Ya, sejajar. Firman dengan Allah adalah sejajar. Firman adalah Allah juga. Ya. Firman itu adalah Allah. Di dalam Allahmu tadi, Yesus. Kalau aku menyebut Yesus atau berdoa kepada Yesus, sudahkah sampai kepada Allah? Sudah. Ya, karena Yesus tadi adalah firman yang menjadi manusia. Ya. Jadi kalau kita menyebut Yesus, berarti aku juga menyebut Allah. Ya, jadi nama Allahku tadi adalah Yesus. Ya, supaya ini kita
ya bisa pegang, bisa mengerti. Ya, jangan kita nanti mengatakan bahwa Yesus tadi ya bukan Allah. Tapi di sini dikatakan bahwa firman tadi ya telah menjadi manusia. Firman tadi Allah sendiri, firman tadi telah menjadi manusia, itulah Yesus. Ya. Jadi nama Allah tadi adalah Yesus. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yesus tadi pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Iya. Jadi kalau demikian, kalau Yesus tadi pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dari mana dia datang? Atau di mana alamatnya kalau demikian? Ya. Di mana alamatnya? Di mana asalnya? Kalau Yesus bersama-sama dengan Allah, berarti alamatnya dia berasal dari sorga. Itu maka sering dikatakan, ya, waktu Natal tadi, penduduk, ya, sorga turun ke bumi. Penduduk sorga tadi turun ke bumi. Ya. Jadi Yesus tadi berasal dari sorga. Ya. Jadi jelas alamatnya. Inilah Allah memperkenalkan dirinya. Bahwa Yesus tadi berasal dari sorga. Penduduk sorga turun ke bumi. Namanya Yesus. Ya. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu. Ya, apa saja itu, langit, ya, bumi, dan segala isinya dijadikan oleh Dia. Dijadikan oleh Yesus. Ya. Dijadikan oleh firman yang menjadi manusia tadi. Jadilah langit, jadilah bumi, semuanya jadi. Dia yang menjadikan. Ya. Ya, menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kalau demikian manusia, siapa yang menjadikan? Ya. Manusia juga dijadikan ya oleh Allah, oleh Yesus. Ya. Kalau di dalam Kejadian dikatakan, Kejadian pasal 2 dikatakan, ya, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dijadikan, ya, manusia juga dijadikan oleh Allah, dijadikan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi jangan nanti kita ya mengira manusia dari mana. Ya, bukan langit dan bumi dan segala isinya yang hanya diciptakan, yang dijadikan oleh Allah, tetapi manusia juga dijadikan oleh Allah. Sehingga dengan demikian bahwa kita tahu pekerjaan Allah tadi menjadikan segala sesuatu, mencipta. Ya,
mencipta. Jadi jelas bagi kita, siapa nama Allah itu adalah Yesus. Di mana asalnya? Surga. Karena dia bersama-sama dengan Bapa di surga. Pekerjaannya adalah menjadikan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Ya, ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini, ya. Di dalam ayat berikutnya dikatakan, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia, di dalam Yesus tadi ada hidup. Ya, di dalam Yesus tadi ada hidup. Kalau di luar Yesus, berarti tidak ada kehidupan. Karena di dalam Yesus tadi hidup, ada hidup. Di luar itu tidak ada hidup. Berarti mati. Mati secara rohani. Ya, hanya di dalam dia. Ya, mati dan bangkit. Ya, hanya di dalam Yesus. Di dalam dia ada hidup. Di luar dia tidak ada kehidupan. Di luar dia ada terang. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, Yohanes 12 ayat 8 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang yang sudah di dalam Kristus tadi, ya, orang yang sudah hidup tadi, di dalam dia tadi, mempunyai terang hidup. Ya. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dunia. Siapa yang bersama dengan Kristus tadi, siapa yang bersama dengan Yesus tadi, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Tapi dia mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, barang siapa mempunyai ya terang, ya, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang hidup. Ya, akulah terang hidup. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Karena dia mempunyai terang hidup. Ya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa ya, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, firman Tuhan tadi menerangi manusia tadi. Yesus tadi adalah terang hidup. Barang siapa mengikut Yesus tadi, dia tidak berjalan dalam gelap, tapi dia mempunyai terang hidup. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dengan demikian kita bisa melihat diri kita sendiri. Apakah aku sudah mempunyai terang hidup? Apakah aku sudah hidup di dalam dia? Ya, kita bisa mengerti. Ya, kalau aku lebih senang di kegelapan daripada di terang, mungkin belum ada di dalam diriku tadi terang hidup itu. Mungkin belum ada Tuhan Yesus itu dalam diriku. Karena aku lebih menyenangi kegelapan daripada terang. Ya, dan di dalam kegelapan itu tidak ada cahayaku, tidak bersinar, tidak bercahaya.
Ya, berarti aku masih dalam gelap. Ya, dalam gelap di sini dikatakan ya, bukan atau belum di dalam hidup di dalam Dia. Ya, karena ya orang yang hidup di dalam Dia hidup di dalam terang. Ya. Dan dikatakan terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kegelapan tidak menguasainya walaupun sering kita katakan bahwa dunia ini adalah gelap. Ya, tapi dalam firman Tuhan dikatakan orang yang di dalam Dia mempunyai terang hidup. Walau bagaimanapun gelapnya dunia ini, bagi orang yang di dalam Kristus tadi ada ya terang. Disitulah bisa kita membedakannya. Aku sudah di dalam Kristus apa belum? Ya, mana aku lebih suka? Hidup dalam terang atau hidup di dalam gelap? Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam gelap, melainkan dia mempunyai terang hidup. Kalau aku masih senang berjalan dalam kegelapan oleh dunia ini, berarti aku belum mengikut Kristus. Berarti aku belum mengikut Yesus. Ya, karena kesenanganku masih senang berjalan dalam kegelapan. Ya, inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan ini sebagaimana tema kita tadi, Allah memperkenalkan dirinya. Ya, bahwa Allahku tadi namanya Yesus. Ya, Allahku tadi namanya Yesus. Ya, dia berasal dari sorga. Ya, dia berasal dari sorga. Alamatnya sorga. Dan dia, ya, firman tadi menjadi manusia. Penduduk sorga tadi, ya, turun ke bumi. Itulah, ya, Yesus, ya, menjadi manusia. Pekerjaannya apa? Menjadikan segala sesuatu. Apa itu yang segala sesuatu? Ya, langit dan bumi dan segala isinya. Aku pun dijadikan oleh Dia, diciptakan oleh Dia. Karena banyak orang mengatakan manusia tadi berasal dari ini dan itu. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa manusia tadi juga diciptakan oleh Allah. Diciptakan dari debu tanah dan mengembuskan napasnya. Sehingga manusia tadi menjadi hidup. Jadi jelas. Ya, jadi jelas semuanya. Ya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus lebih jauh? Ya. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam siapa? Di dalam Yesus tadi ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Menjadi terang. Kalau aku di dalam Kristus tadi, pasti aku hidup dalam terang. Allah tadi namanya Yesus. Dia berasal dari sorga. Pekerjaannya adalah menciptakan segala sesuatu. Menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia ini. Dan selanjutnya dikatakan bahwa di dalam Yesus tadi ada terang. Orang yang mengikut Dia pasti berjalan dalam terang. Ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi melainkan berjalan dalam terang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu yang bisa kami dengarkan malam hari ini. Bahwa Allah kami tadi namanya Yesus berasal dari sorga, pekerjaannya menciptakan segala sesuatu. Ya, dan inilah Engkau memperkenalkan diri kepada manusia tadi. Dan Engkau mengatakan di dalam Engkau ada terang. Dan orang yang mengikut Engkau tidak akan berjalan dalam kegelapan karena dia mempunyai terang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataan-Mu ini. Bolehlah kami bisa memahaminya
bisa mengerti dan mengakui bahwa Yesus tadi adalah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.